Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, insyaallah nanti pada sholat subuh tausiah insyaallah akan diisi oleh Mukarram Buya Burhanuddin dari Singapura. Oleh karenanya kita minta waktunya nanti insyaallah tidak lama setelah sholat subuh langsung kita mendengarkan tausiah dari beliau nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية السلام عليكم السلام أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
seraya berkata, "Ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila." Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci Engkau, selamatkan kami, lindungi kami dari azab neraka. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Yang saya muliakan, sahibul fadilah, Ustadz kita, guru kita Habib Rifai, para pengurus Masjid Qiblatain, dan juga yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya kasihi, saudara-saudaraku muslimin dan muslimah, jamaah salat fardu subuh. Beruntung kita, bersyukur kita, pada pagi hari ini kita dapat meraih dunia beserta isinya. Beruntung kita, bersyukur kita, kaki kanan kita yang melangkah, malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa orang yang datang menghadiri majelis ini." Kaki kiri kita melangkah, "Ya Allah, angkat derajat mereka." Subhanallah, Bapak Ibu, yang berdoa adalah malaikat. Insya Allah saya doakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam sisa-sisa umur yang ada ini, kita diberi kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri salat berjamaah. Apalagi lebih-lebih lagi di dalam salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan-bacaan di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Selawat beriring salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, dengan juga para sahabat-sahabatnya. Semoga ya Allah kelak di saat-saat kita mengharapkan syafaat, kita dikenal, kita diakui, kita diiktiraf oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Jangan sampai kita nanti kelak tidak dikenal baginda. Nauzubillah. Sampai-sampai kita tidak diakui kita sebagai umatnya. Karena apa? Jangan sampai di dalam sisa hidup ini kita mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mempermalukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita merusak citra baginda. Di samping lisan kita mengucapkan kalimah-kalimah, lafaz-lafaz selawat, mari kita buktikan bagaimana kita mengambil suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa bangga dan bersyukur melihat umat-umatnya. Sekali lagi, jangan kecewakan, jangan hampakan, jangan permalukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkah laku perbuatan kita. Oh, inikah umat Muhammad? Oh, beginikah umat Islam? Semoga selalu kita dengar majelis-majelis tazkirah, kita dapat lebih mengingatkan diri kita, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sambil kita menanti terbitnya matahari di ufuk timur, ini tidak sembarangan duduk di majelis begini, majelis zikir, majelis ilmu. Itu ganjaran pahalanya lebih utama dari sholat sunat 1000 rakaat. Pernah Bapak sembahyang sholat sunat 1000 rakaat belum? Sudah pernah belum? Belum ya? Kadang-kadang sembahyang tarawih 23 aja ya, karena imamnya panjang sedikit, aminnya pun sudah nggak enak. Oh, amin, cepet.
Kita ini kalau imam yang panjang kena pecat, nggak bisa panjang. Tapi kalau yang kita cari imam yang pendek-pendek kan gitu ya. Saya khawatir Bapak Ibu, suatu saat nanti imamnya qul huwallahu ahad bagi dua. Ya, rakaat pertama qul huwallahu ahad Allahus samad Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah langsung muji, wah ini imam hebat kan gitu ya, hebat. Kita heran Bapak Ibu sekalian, semuanya kita mau cepat. Sholat mau cepat, sarapan mau cepat. Sudah sarapan belum? Belum? Sama nanti ya sarapan. Sarapan mau cepat, makan mau cepat, kawin mau cepat, tapi mati kok mau lambat ya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, minta maaf lagi Pak ya, saya nggak usah bapak-bapak, ibu-ibu lihat-lihat jam, terus batuk-batuk nggak batuk. Nah, itu saya paham. Wabillahi taufiq wal hidayah, selesai pulang kita. Ya, tapi saya pun tidak akan panjang-panjang ya. Salah satu sifat orang yang bertakwa itu dia cerdas membaca situasi, cerdas membaca tanda-tanda zaman. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya, apalagi sambil tidur misalnya ya. Tapi alhamdulillah kita, masyarakat kita tidak ada yang stres Pak, mudah tidur. Di Amerika itu ada satu kapsul, dia susah tidur, harganya $300 US. Baru bisa tidur, dia minum itu kapsul baru tidur. Kita alhamdulillah tidak perlu minum kapsul ya, dengar kuliah subuh bisa tidur ya, alhamdulillah. Firman Allah yang saya bacakan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian antara malam dan siang, li ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, bertebaran Allah mengingatkan dalam Al-Quran tentang akal. Gunakan akal. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Mengapa kau tidak menggunakan akalmu? Mengapa kamu tidak menggunakan berpikir? Tapi dengan syarat, jangan pula dalam beribadah kita akal-akali. Puasa Ramadan diakali. Hari pertama puasa, hari kedua sampai 14 enggak, hari 15 puasa, 16 sampai 29 enggak, 30 baru puasa, cuma 3 hari, oh 1 bulan. Nah ini ngakal-ngakali ini Mak ya. Sama juga dengan baca Quran, memang ada hadis membaca suratul Ikhlas ganjarannya, maksudnya luasnya penafsiran Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran. Tapi diakal-akalin, baca qul huwallahu ahad 3 kali khatam. Nah ini ya. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, pembukaan ini paham tidak saya sampaikan? Paham ya? Kalau saya nggak paham, saya akan rubah bahasa Inggris. Bubar semua pulang. Dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda orang ulil albab, orang-orang yang berakal. Siapa mereka ini Bapak Ibu sekalian? Siapa ini orang-orang yang berakal? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berakal itu adalah orang-orang yang berzikir mengingati Allah, baik dikala dia berdiri, baik dikala dia duduk, baik dikala dia sedang berbaring.
allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard, sambil mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidak semua, tidak sia-sia yang semua ini engkau ciptakan. Lalu saya berlindung memohon, mensucikan Allah, subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau ya Tuhan kami, selamatkan kami dari azab neraka. Bapak ibu sekalian, saya minta maaf ya, kita umat Islam insya Allah sudah melakukan zikir ini, zikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ini maksudnya apa? Setiap kita beraktivitas, setelah kita keluar dari sholat subuh ini nanti, masing-masing kita melaksanakan tugas kita masing-masing, nilai-nilai zikir tadi terus. Apa dia? Kita ingat akan Allah, baik itu di tengah orang ramai maupun dikala kita sendiri sebatang kara. Sebab minta maaf Bapak Ibu sekalian, kita merasa hadirnya Allah, kita merasa diawasi oleh Allah ketika dilihat orang ramai. Begitu tidak ada orang ramai, seakan-akan Allah tidak ada, seakan-akan Allah sudah tidak melihat kita. Contoh nih ya, baca Quran kan orang ramai dengan lagu, dengan tajwid yang enak. Saya jadi imam, oh karena ramai nih, panjang saya bacanya, bagus bacaannya. Begitu saya sendiri, karena banyak orang, begitu saya sendiri, itu tadi sholatnya langsung Allah, alhamdulillah tersebut, qul huwallahu ahad Allahu samad tersebut, langsung cepat betul, 4 rakaat 2 menit. Bu, ada nggak sholat zuhur 4 rakaat 2 menit? Cepat betul. Anak kita tegur, mak kok cepat betul mak? Diam-diam, udah biasa. Orang yang berzikir itu di samping lidahnya mengucap kalimat-kalimat thayyibah, hatinya ikut berzikir mengingati Allah. Dan yang paling tinggi derajat zikir itu merasa hadirnya Allah mengawasi kehidupan kita. Dalam 24 jam itu kita merasa Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan. Ini zikir yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Baik ketika kita di tengah orang ramai maupun ketika dalam sebatang kara sendiri, merasa kehadiran Allah. Ketika kita di kantor misal ya, nggak ada orang melihat, sendiri, ketika itu ada peluang untuk menyimpang, untuk menyeleweng, untuk berbuat yang tidak benar, berbuat dosa, nggak ada orang melihat, tapi dia merasa, oh Allah melihat aku, sehingga dia tidak mau melakukan pelanggaran dan dosa. Pernah kan dengar cerita Bapak Ibu sekalian, sebuah pesantren, Pak Kiainya ini mengajar anak-anak santrinya, banyak yang senior banyak. Kemudian mendaftarlah salah seorang santri yang junior, masih muda. Ketika itu tuan guru ingin mengetes, karena si tuan guru Pak Kiainya ini sangat sayang dengan santri yang baru masuk, anak muda yang muda ini, yang junior ini, sehingga yang santri-santri yang senior merasa sedikit ada iri hati, kenapa tuan guru terlalu memperhatikan santri yang baru masuk ini. Maka tuan guru tadi untuk memberi pengajaran kepada santri-santrinya, si guru tadi berpesan, wahai murid-muridku, silahkan kalian bawa kambing satu-satu, sembelih itu kambing di mana saja, sembelih, tapi awas, pesan saya, jangan sampai ada yang melihat. Akhirnya semua santri tadi, kebetulan pesantren tadi ada peternakan kambing, bawa satu-satu kambing. Pesan tuan guru, jangan ada yang melihat. Ada yang menyembelih di belakang tembok, ada yang menyembelih di belakang, di bawah pohon, tertutup pohon, ada yang menyembelih di tempat sudut yang jauh. Ya. Si santri yang muda tadi, yang junior tadi, yang dia sangat disayangi oleh tuan guru, dia tidak disembelih. Begitu ditanya satu-satu,
Alhamdulillah Tuan Guru, saya sudah sembelih kambing ini, nggak ada yang lihat di balik gunung. Alhamdulillah Tuan Guru, saya sudah menyembelih kambing ini di bawah pokok yang tidak dilihat orang. Semua menyembelih. Kemudian Tuan Guru bertanya, wahai muridku, kok punyamu tak disembelih? Kenapa? Tuan Guru tadi berpesan, menyembelih kambing jangan ada yang melihat. Aku kemana saja, ke bawah pohon, di balik tembok, bersembunyi. Aku tidak bisa menyembelih ini karena ada yang melihat. Siapa? Allah. Paham Bapak Ibu sekalian? Artinya kita tidak bisa memanipulasi, walaupun kita pandai berargumentasi, membantah, tidak mengakui perbuatan kita. Orang yang berzikir macam CCTV, ada yang melihat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tanya, saya belum kenal Pak ya, maaf ya. Wafa mana Bi? Ada. Oke, kamu Mam, coba tanya, Buya tanya, beda nggak kamu kalau kamu makan? Udah makan belum Pak? Kemarin makan, beda nggak kalau ketika kamu makan ada orang melihat dengan kamu makan tidak ada orang yang melihat? Beda tidak? Nah, beda. Bu, beda kan Bu? Waktu pacaran dulu bukan main. Waktu pacaran dulu kalau makan tuh makan Kentucky Fried Chicken lah konon. Wih, satu ayam. Kalau makan dilihat orang, karena ada yang mengawasi, betul. Tapi begitu nggak ada orang melihat, oh sendok entah kemana, kepala ikan asam pedas tadi, receh nih sendok, diangkat kerau, betul. Kucing nggak kebagian. Nah begitulah hidup kita kalau tidak merasa hadirnya Allah. Begitulah hidup kita sembrono kalau tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, maaf ya, kita akan buang hajat di dalam tandas, di dalam WC, kita pun merasa Allah melihat. Kita akan berhati-hati, pastikan dulu posisi kita ya. Ini enggak ya, pintu WC-nya 5 meter dia sudah buka semuanya melangkah gitu ya, karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Banyak kita komat kami Allah, tapi setelah dikeluar dari zikir dia tidak merasa kehadiran Allah. Apabila kita merasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat 24 jam, di situ kita akan berhati-hati ucapan, perbuatan, karena Allah melihat. Kemudian di saat kita sedang sedih, sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan, karena Allah melihat kita tenang. Engkau tahu ya Allah keadaanku, Engkau melihat ya Allah keadaanku, tolong aku ya Allah. Karena kita merasa hadir Allah melihat kita. Begitu juga ketika kita dianugerahkan oleh Allah berbagai-bagai kenikmatan, dia akan teringat ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, haza min fadli rabbi, mobil baru ini ya, naik pangkat ini, untung besar ini, min fadli rabbi, ini adalah anugerah keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Untuk apa? Liyabluwani an ashkur atau akfur, untuk menguji aku apakah aku masuk hamba yang bersyukur atau kufur. Ini tidak, kalau tidak merasa kehadiran Allah. Begitu mendapat berbagai nikmat, hore, ini hasil jerih payah saya, ini hasil prestasi saya, lupa kepada Allah. Begitu diuji dengan kesedihan, dia tidak merasa kehadiran Allah, putus asa, mencari kambing hitam, menyalahkan sana sini. Dia tidak mengintrospeksi diri dia, karena dia tidak merasa kehadiran Allah. Kalau orang merasa kehadiran Allah, tertawa atau tangis, suka atau duka, gembira atau sedih, miskin atau kaya, dia tetap haza min fadli rabbi liyabluwani an askur atau akfur, untuk mengujiku apakah aku syukur atau aku kufur.
Saudara-saudaraku dirahmati Allah, saya katakan tadi, ironisnya umat Islam, dia berhenti di makam zikir saja, sedangkan orang lain mereka mengaplikasikan ayat ini tadi, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dilanjutkan wa yatafakkaru, berfikir. Ini sebenarnya, maaf ya, menurut saya ya, salah satu penyebab kemunduran umat Islam, dia berhenti di makam zikir saja, tidak dilanjutkan dengan berfikir. Bapak Ibu, saya bukan memuji ya, tapi memang kenyataan. Sound system di masjid di Belatain ini nggak kalah dengan masjid Singapura, hebat suaranya, mantap. Ya. Ini hasil apa ini? Orang yang menciptakan mikrofon ini, menciptakan amplifier, ini hasil apa? Hasil zikir atau hasil pikir? Hasil pikir. Sehingga umat lain dapat menciptakan berbagai-bagai teknologi karena hasil berpikir. Kita bisa menyeberang ke Singapura, ke Tanjung Pinang, naik feri. Feri itu diciptakan hasil berpikir. Lihat itu, bertonton itu. Bertonton berat kapal itu, besi. Tapi dapat mengambang, mengapung, mengantar berbagai-bagai beban yang berat menuju sebuah tujuan pulau misalnya. Itu diciptakan hasil berpikir. Handphone, semua Bapak Ibu sekalian, sampai maaf, kain kafan pembalut mayat kita pun hasil orang berpikir. Dari menanam kapas, bagaimana berpikir menanam kapas. Dari kapas berpikir bagaimana dipintal menjadi benang. Dari benang dipikir bagaimana menjadi kain, ditenun. Setelah menjadi kain, itu bermacam-macam, ada kain kafan, ada kain wol, ya. Hasil berpikir. Kita tidak, Bapak Ibu sekalian. Padahal dalam ayat Al-Quran selepas salat Jumat itu kan, faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Jadi ibu juga mikir, Bu, ya. Kalau ibu sebagai ibu yang berzikir, merasa kehadiran Allah, lidah mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kemudian pikir. Kalau ibu berpikir bercerdas, ketika ibu ada mau sama suami, karena katakanlah apa namanya itu, meminta uang kayak, ya, atau minta apa, lewat pikir. Kalau wanita yang cerdas, oh, timingnya suamiku ini nggak kena nih. Kalau saya minta sekarang bakal gagal, bisa-bisa kena bentak, ya toh. Tapi kalau suami lagi siul-siul, ya, sedang happy, nah ketika itu mintalah uang, mintalah tambahan belanja. Ini cerdas berpikir, oh suami saya lagi happy. Ini paham nggak, Bu? Contoh ini nggak paham, ya sudah. Jadi kita harus bisa membaca situasi karena berpikir. Dan kita sangat prihatin, ya, ilmu hasil berpikir di zaman dahulu sudah diambil oleh mereka. Mari kita ambil kembali. Padahal kita mempunyai modal dan kekuatan yang hebat, zikir dan pikir. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, zikir lisan yang paling tinggi nilainya adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran, ya. Saya banyak mendengar selawat, salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Banyak saya dengar. Cuman alhamdulillah punya guru kita Habib Rifai, ditambah bahasa di situ. Siapa yang hafal Al-Quran serta mengamalkan amalan anunya, apa namanya itu, isinya, ya, maka akan dimahkotakan dengan intan berlian.
Barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan mencurahkan menjadi syafaat baginya. Kita ini Al-Quran baru dibuka Pak Ramadan atau malam Jumat aja, itu pun Yasin saja ya, karena ada kenduri. Kadang-kadang baca Yasinnya pun numpang tua, numpang enak, ikut aja. Yasin sin wal Qur'anil hakim kim innaka laminal mursalin lin ala siratim mustaqim qim. Ya, sambil lihat tembok rumah yang ngundang tuh kok banyak cecak ini gitu ya. Ini kalau begini yang selamat bukan arwah loh Pak, yang selamat perut kenyang ya, habis itu kan makan. Nah, tingkat zikir yang ritual mulut paling tinggi itu Pak, baca Quran. Karena sholat itu juga ada baca Quran. Atau dipilih-pilih Quran ini. Kalau sedang ada masalah keuangan, hutang, baca surah Al-Waqi'ah. Oh, siang malam. Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaq'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Begitu hutang selesai, tutup. Ketika istri sedang hamil, oh sibuk baca surat Yusuf. Supaya anak kita ganteng macam Habib Rifai. Oh, baca surat Yusuf siang malam. Ya. Akhirnya istri nggak terima. Mas, abang, saya kepingin anak saya, kita perempuan, bukan laki-laki. Saya kepingin anak saya cantik macam Siti Maryam. Akhirnya suami di pojok sana baca surat Yusuf, yang ibunya baca surat Maryam. Hari-hari Maryam Yusuf, Maryam Yusuf, Maryam Yusuf. Begitu lahir, banci. Imam Ibnu Al-Jawziyah, paling tidak kita 4 Pak tentang Quran. Yang pertama, zikir kita ya, tilawah, baca. Usahakan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Saya ada seorang sahabat, saya kagum Pak, di Pontian Johor, karena saya pernah bertugas di Johor Baru. Dia sengaja 24 jam itu ada orang baca Quran. Sampai karena dia ada orang kaya Pak, dia panggil anak-anak ataupun orang yang kalau mereka istirahat, keluarga tuh orang yang diundang baca Quran, dihadiahkan umrah, dikasih hadiah, karena supaya dalam rumahnya itu ada gema Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu. Ini rumah kita bukan Quran Bu. Jedam jedum, jedam jedum, jedam jedum, jedam jedum, jedam jedum, jedam jedum. Betul ya? Di hatiku cuma ada kamu, jedam jedum, jedam jedum ya. Apa syukur rezeki dapat lebih gaji beli sound system? Kalau syukur Anda digunakan untuk mendengar ceramah, menggali ilmu ya, dengar Quran, TV, tanda Anda bersyukur dengan TV. Ketika ada suara azan simak, ketika ada mimbar agama kita dengar. Ini TV sinetron ibu-ibu Masya Allah. Begitu tengah hangat-hangatnya bersambung ya. Besoknya lagi 1 jam menjelang sinetron itu sudah duduk. Si suami pun panggil yang ini tengok sambungan sinetron. Bukan tidak boleh, silakan. Tapi kita bagi itu. Satu untuk hiburan, satu untuk menggali ilmu, satu untuk meningkatkan keimanan. Yang pertama tilawah, baca. Tanamkan semboyan, tiada hari dalam rumahku tanpa baca Quran. Yang kedua, al-fahmu bihi, pahami isinya. Usahakan Pak, apalagi zaman sekarang sudah mudah Pak ya, guru tafsir banyak, guru yang menerjemahkan Al-Quran banyak, terjemahan Al-Quran dengan berbagai-bagai bahasa banyak. Cuma ya, kita harus rujukkan. Kalau kita baca, contoh, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut. Nafkahkan sebagian rezekimu sebelum datangnya kematian. Oh, artinya ini, nafkahkan rezekimu sebelum datangnya kematian ya. Akhirnya kita cari guru ataupun kita telepon guru, orang yang arif.
Saya baca ayat ini, apa maksudnya? Nah gitu. Jadi sehingga kita dapat menjadi berfungsi Quran tadi hudan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan tadi, orang lain dengan berpikir bisa menciptakan berbagai-bagai produksi yang bermanfaat bagi umat manusia, ya, karena Quran ini bukan untuk kita orang Islam saja, bukan untuk kita orang Islam saja. Dalam ayat puasa itu kan terkenal tuh, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin nas, untuk petunjuk bagi manusia. Maka orang yang non muslim Pak menggali juga mereka Al-Quran itu, sehingga karena dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, maaf ya Bu, bukan untuk jimat-jimat jampi-jampi. Bapak, ayat sumum bukmun umyum pahum la yarji'un, Masya Allah banyak betul fungsinya. Dikejar anjing, sumum bukmun umyum pahum la yarji'un. Bapak-bapak pulang lambat takut istri ngomel sebelum masuk pintu, sumum bukmun umyum pahum la yarji'un, ya? Bukan. Tapi kita gali, kita pahami maknanya, kita belajar. Kita, maaf ya, orang yang menguasai Al-Quran walaupun tak hebat sangat, tapi dia punya dasar-dasar memahami Al-Quran, pada umumnya mereka cerdas Pak. Cerdas, karena selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aneh bin aneh di tempat kita ini, selalu saya sentuh di Singapura, di Indonesia, Quran tadi dijadikan mas kawin. Aneh nih, saya nggak ketemu ayatnya kami turunkan Al-Quran ini untuk mas kawin, nggak ketemu Bu. Entah kalau Ustaz ada ayatnya tuh Bu, pernah lihat kan? Ini dulang, nampan, ada Quran, ya, ada telekung, ada songkok, ada tasbih. Pernah lihat kan? Ya, pernah enggak? Pernah kan? Ya. Woi, bukan main, macam religius betul itu majelis pernikahan. Ku terima nikahnya Pulanah binti Pulanah dengan mas kawin, seperangkat alat sholat berserta kitab suci Al-Quranul Karim. Tunai, woi macam Islam betul loh. Dalam hati saya tanggung betul itu. Sekalian kenapa? Ku terima nikahnya Pulanah binti Pulanah dengan seperangkat alat sholat dan sebuah kitab suci Al-Quran beserta masjid Kiblatain dengan ustadz-ustadznya sekali angkat jadi mas kawin. Tanggung kan? Kenapa gak masjidnya sekali angkat, taruh di dulang dengan pak imamnya sekalian? Yang paling ironisnya lagi, pengantinnya nggak sholat, semuanya nggak sholat, nggak ibadah. Tapi bukan main itu tadi, apa kata orang kan sini, kalau orang Melayu itu bukan tidak boleh, silakan. Tapi mari kita terus dalam sisa umur ini, jadi kita gali itu Al-Quran. Yang ketiga, kewajiban kita adalah Al-Quran. Setelah kita membaca, memahami, kita amalkan. Nah, di sini pun maaf Bapak Ibu sekalian, maaf, di sini pun kita confused, salah paham. Mengamalkan Quran itu, saya ambil contoh ya Bu ya. Saya sudah hampir 1 bulan ini serak, nggak tahu saya. Kalau saya nggak serak, saya nggak kalah tuh sama Habib Rifai Suara. Maaf ya. Ini contoh ya, yang saya bacakan tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ini bukan mengamalkan Quran Bapak Ibu, ini baca Quran. Paham? Ini baca Quran. Kalau mengamalkan Al-Quran bagaimana? Pahami isinya apa dia? Sedekahlah, berinfaklah, bersedekah jariahlah, nafkahkanlah rizkimu di jalan Allah sebelum datang kematian. Oh, ini perintah
Berarti aku dalam hidup ini sebelum aku mati banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak beramal jariah, sehingga menjadi orang tidak pelit. Paham Pak? Menjadi orang tidak bakhil. Tapi walaupun bacaannya hebat, dapat juara ke-1, dapat tiket pergi haji, dia baca begitu hebat, tapi dia tidak amalkan, dia pelit. Itu maka kata orang kami Melayu di sana di Singapura, cakap tak serupa bikin. Ya? Paham ya? Jadi mengamalkan itu Bapak Ibu, macam Ibu ya, anak kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya dia harus berbuat ihsan, berbuat baik. Apapun lagu dan tajwidnya sehebat apa, tapi kalau perilaku kita derhaka dengan mak bapak kita, itu yang dalam hadis dikatakan Al-Quran itu akan ditepukkan di wajahnya di hari kiamat. Nauzubillah. Jadi mari, dan saya salah satu mohon doa Bapak Ibu sekalian, kalau dengan takdir Allah, dengan izin Allah, saya dengan Ananda Habib ya, kita ingin mewacanakan bagaimana Quran ini bukan hanya untuk dibaca saja, kita pahami dan kita aplikasikan. Ilmu banyak Pak dalam Al-Quran. Saya berani mengatakan semua ilmu ada dalam Al-Quran loh Pak, ada. Tapi saya pernah ditanya, begitu saya ngomong begini, habis saya ceramah, ada jamaah nanya, Pak Ustadz tadi ngomong dalam Al-Quran semua ilmu ada. Benar? Saya minta bukti di mana ayatnya. Ilmu cara buat ibu-ibu. Tahu ibu? Tahu? Ibu-ibu ya? Dia saya ditanya begitu. Saya jawab apa? Ada. Ada. Ayatnya mana? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu, belajarlah kamu dengan orang yang mengerti tentang epo-epo. Betul? Nggak mungkin Al-Quran itu, wahai orang-orang yang beriman, cara buat epo-epo begini ya, tepung terigunya sekian, airnya sekian, kentangnya sekian. Nggak mungkin toh. Tapi secara global, fas'alu, bertanyalah kamu ahla zikri, dengan yang pakarnya, dengan yang ahli buat epo-epo. Itu caranya maksudnya Pak, paham ya? Dalam Al-Quran itu sains dan teknologi bertebaran. Dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins, harungi angkasa raya, tembus bumi, harungi angkasa raya. Maaf, kita cuma dibaca. Ya ma'syaral jinni wal ins, ya, in aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Itu kita baca. Orang lain menggali ada apa ini. Wahai jin dan manusia, harungi angkasa raya, tembus bumi. Sehingga orang tadi yang kata saya gunakan berpikir tadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sedangkan dalam ayat itu la tanfuzu, kamu tidak akan mampu melakukannya illa bisultan. Illa bisultan bukan tidak mampu seluruhnya, tapi ada perkecualian. Bisa kamu harungi angkasa raya, boleh kamu tembus bumi dengan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Akhirnya orang berpikir ayat ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengharungi angkasa raya? Mereka buat kapal terbang, buat Apollo ya, sehingga kita dari sini mengharungi angkasa raya, mau pulang ke Jakarta, ke Surabaya, ke Medan. Ini hasil pikir. Bahkan mereka sampai ke bulan. Astronot sudah sampai ke bulan karena inspirasi dari ayat surah Ar-Rahman ini. Kita yang punya ayat, kita yang baca, ya insya Allah sampai ke bulan juga Bapak Ibu. Bapak sampai ke bulan gajian, betul Pak? Ibu-ibu Pak sampai ke bulan, datang bulan. Betul. Min aqtaris samawati wal ard, tembus bumi. Ada apa ini dalam bumi? Ternyata kita yang punya ayat,
mereka yang berpikir menggali ada apa dalam bumi ini. Ternyata di dalam bumi ada minyak, ada barang tambang, emas, nikel, tembaga. Masya Allah, kita cuman korek bumi juga Bapak Ibu sekalian. Apalagi di hari Minggu, hari cuti gini, korek bumi juga. Tapi bukan gali minyak, gali barang tambang, korek cari cacing, memancing ikan lele. Ya. Jadi banyak sekali kalau kita tidak berhenti sampai di tilawah saja, kalau kita tidak berhenti sampai di membaca saja, banyak Pak. Jadi Al-Quran tadi bukan untuk usir hantu, ya, untuk bacaan dikejar anjing. Ini kalau soal rezeki dengan ilmu pengasihan laris betul itu, ya. Surat Yusuf itu, wah, untuk mikat cewek, ya. Pak, bacalah surat Yusuf, surat pengasihan lain. Kalau kita miskin, dompet kosong, kerjaan nggak ada, ya, nggak usah baca itu Pak. Dengan uang merah Soekarno Hatta saja Pak, ya. Paham maksud saya? Laku itu. Ada kan kalau kita mau melepas saudara kita pergi haji dan umrah, tolong ya doakan saya ke sana, salam sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya saya juga pergi ke sana, insyaallah. Sudah kita doakan, nggak pergi-pergi. Yang mantap itu pergi. Habib, ini tiket Indonesia Jeddah pulang pergi, ini biaya di hotel, ini saya kirim ini. Itu sampai nggak Pak? Sampai. Ya, paham ya? Nah jadi kemudian masih panjang lagi, tapi nggak apa-apa Pak. Ini salam perkenalan dari saya. Mudah-mudahan kehadiran saya yang bukan sebagai guru lah ya, sebagai saudara. Dan saya akan banyak aktivitas di Batam, walaupun saya masih bertugas di Singapura. Saya akan banyak di Batam karena kita ada Yayasan Nur Insani Batam. Yang keempat, kewajiban kita Al-Quran. Setelah kita baca, pahami, gali, amalkan, ya, maka dakwahkan, sampaikan. Nah, macam kami ini, macam Habib Rifai, saya, ya siapapun asatizah, ini mengamalkan yang keempat, tabligh, menyampaikan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita amalkan. Kemudian cuman karena kita terlena dengan nasyidnya Pak, kita tidak sadar kadang-kadang, maaf ya, kan begitu kita baca. Saya berpendapat ya, saya pribadi, setelah saya baca Quran, doa yang dinasyidkan ini saya ikut, saya iringi. Allahumma arhamna bil Quran, ya, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak paham ya, Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Karena enak iramanya, lena kita. Padahal di situ doa, ya Allah rahmati aku dengan Al-Quran, berkat Al-Quran ini. Jadikan Al-Quran ini ya sebagai petunjuk hidupku. Warzuqni tilawatahu, rezekikan aku pada sebagian malam atau siang sempat baca Al-Quran. Ya, kemudian Allahumma zakirna, beri aku pemahaman ya Allah, apa yang aku baca ini yang belum aku pahami. Ya. Oke, dengan bahasa sederhana lah Pak ya. Setelah Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah lah misalnya, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, cukup 2-3 ayat sampai 5 ayat, angkat tangan, ya Allah, aku sudah baca firman-Mu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, tapi aku jahil ya Allah, aku bodoh ya Allah, tolong aku ya Allah, apa maumu firman-Mu ini, apa maksud firman-Mu ini ya Allah, dan kemudian beri aku kekuatan ya Allah untuk dapat mengamalkan isi firman-Mu surah Al-Baqarah yang kubaca dari ayat 1 sampai 5 ini. Baru nanti berkesan Bapak Ibu sekalian ya. Nah jadi insya Allah saya juga dapat bisa membaca situasi ya.
lampu matahari sudah terang, perut pun sudah kresek gitu ya, sudah mau sarapan. Insya Allah saya doakan sekali lagi Bapak Ibu, dalam sisa umur yang ada ini segera datangi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Saya kagum dengan masjid ini. Mari kita makmurkan dengan berjamaah. Dan ada satu pesan saya, ini pesan guru saya Bapak Ibu sekalian, amalkan ini. Ini salah satu kunci untuk memudahkan rezeki kita. Ketika Bapak Ibu ke masjid, walaupun 500 rupiah, walaupun 100 rupiah, jangan lupa sedikit bawa uang, masukkan ke kotak masjid. Ini kunci rezeki, Pak. Ya. Tapi kalau bapak-bapak, maaf, Anda berapa kalau Jumat sini dapat? 2,5 juta. Kira-kira ada 200 orang enggak ini jamaah? Lebih kan? Saya masih nganggap belum. Paling tidak target kita masjid, saya sholat Jumat kemarin ini, kalau rata-rata 50.000 ya, atau 100.000, saya rasa bisa 10 juta dapat. Dan jangan takut rugi, jangan takut bangkrut ya. Kita sudah programkan penghasilanku 5 juta, ya Allah, setiap bulan aku untuk rumah Allah 400.000 4 kali Jumat. Jangan menggigit. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Betul nggak ya? Yakinlah. Ini bukan saya sendiri ngalami, Pak. Sendiri ngalami, bukti. Kemudian jangan lupa tiada hari uruskan bersedekah. Anak kita datang ke masjid, anakku tenteram nak ya, sopan nak ya di masjid. Ini ayah bekalkan uang 1.000 perak, 2.000 perak, tolong masukkan dalam kotak nak. Dari kecil anak kita sudah dilatih untuk berdermawan, bermurah hati ya. Saya doakan Bapak juga murah rezekinya nanti ya, murah rezekinya setiap datang ke masjid. Tapi kalau setiap 5 waktu ke masjid ya 100.000, 5 waktu setiap hari 500.000, saya nggak ngajarkan begini ya, bangkrut lah ya. Maksudnya ya sebagian. Jangan pula saya ngomong gini langsung tanya istri berapa rekening Anda saldo ya. Setiap sholat zuhur 100.000, asar 100.000, sampai 5 setiap hari. Insya Allah sebulan nggak nongol lagi orang tuh ya. Artinya setiap sholat Jumat, kuliah subuh begini, saya tanya, ini semua listrik bayar apa gratis? Bayar. Air bayar apa gratis? Nah, masjid kita ingin untuk perawatan, bayar listrik, bayar air, bayar Pak Ustadz pula tuh. Saya enggak minta, cuman kalau dikasih maulah ya, insya Allah ya. Jadi banyak pengeluaran, perbelanjaan yang harus kita. Siapa yang bertanggung jawab ini? Kita sebagai hamba Allah yang mengharap balasan rumah di surga kelak di hari akhirat, di hari kiamat. Barang siapa yang hatinya tergantung di masjid, kan ada 7 golongan tuh. Hati yang tergantung di masjid itu bukan berangan-angan mudah, itu saja. Dia selalu memikirkan, ya Allah, bagaimana mengatasi persoalan dalam masjid, baik itu biaya, dana, aktivitas, itu luas Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya, ini awal perkenalan kita. Insya Allah kalau saya diminta ke sini, saya siap. Ya bukan saya hebat pandai itu enggak, kita sama-sama sharing aja, berbagi ya. Nah, saya kira ini dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada pengurus masjid yang telah mengundang saya. Terima kasih saudara-saudara dan saudara-saudariku yang berkenan untuk duduk mendengar tazkirah ya saya yang sederhana ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah, karena di pagi ini dengan pertolongan dan izin-Mu kami dapat melangkahkan kaki kami melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah di Masjid Qiblatain ini ya Allah. Ya Allah, apapun yang kami laksanakan dalam masjid ini, dari salat kami, duduk kami mendengar tazkirah, masukkanlah ya Allah dalam kelompok orang-orang yang berzikir, dalam kelompok orang-orang yang senantiasa berusaha ingin mengharap ridha dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Engkau maha mengetahui keadaan kami. Tolong kami ya Allah di tengah-tengah kelemahan kami. Tambahkanlah kami ilmu pengetahuan di tengah-tengah kejahilan kami. Angkat derajat kami ya Allah di tengah-tengah kehinaan kami. Dan anugerahkan kami kecukupan ya Allah di tengah-tengah kekurangan kami. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.